Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat dari trigonometri mengenai koordinat polar atau kutub. Oke, apa itu koordinat polar atau kutub? Nah, pertama-tama kita bahas koordinat dulu deh ya. Bagi yang mungkin sudah lupa. Koordinat dalam bahasa sederhananya nggak lain adalah alamat. Misalnya ada suatu titik dalam suatu sumbu kartesius ya. Titik itu berada di X sama dengan 3 dan di Y sama dengan 4 ya. Misalnya kita kasih nama titik A. Maka di mana alamat A? Alamat A ada di X-nya 3, Y-nya 4 ya. Jadi dalam kartesius disimbolkan X, Y. Maka alamat A adalah 3,4. Itu dalam kartesius. Bagaimana dalam koordinat polar? Dalam koordinat polar bukan X, Y, tetapi R, theta. Apa itu R? R nggak lain adalah sisi miringnya. Sisi miring ini. Ya, panjang daripada sisi miringnya. Itu R. Lalu theta, theta sendiri adalah sudut yang terbentuk antara sisi miring dengan sumbu X positif. Boleh sambil dicatat ya. Jadi theta adalah sudut yang terbentuk antara sisi miring dengan sumbu X positif. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara merubah koordinat dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar? Pertama-tama kita cari dulu R-nya. Kita mencari sebuah sisi miring. Pakai apa? Kira-kira. Betul, pakai Pitagoras. Maka R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kalau mau cari tetanya, kita cuma punya samping sama punya depan. Berarti pakai apa? Pakai tangan. Tangan teta adalah depan dibagi samping. Tandesa. Depannya 4, sampingnya 3. Nggak lain adalah Y per X. Nah, kita cari ya satu-satu ya. Maka R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25. Sama dengan 5. Kenapa tidak plus minus 5? Karena kita bicara tentang panjang. Panjang tidak pernah bernilai negatif. Misalnya, adik-adik bilang ke temannya, besok bawakan saya kayu panjangnya 3 cm ya. Bisa tidak? Bisa. Tapi coba bilang ke temannya, besok bawakan saya kayu panjangnya minus 3 cm. Bisa tidak? Tidak bisa, karena panjang tidak pernah negatif. Ya, lanjut ya. Sekarang kita akan cari nilai tetanya. Tangan teta adalah 4 per 3, maka teta adalah 53 derajat. Dari mana angka 53 derajat ini? Kalau menggunakan kalkulator, menggunakan antitang. Setelah ditekan antitang, 4 bagi 3 dalam kurung. Oke, maka keluar 53 derajat. Tapi kita juga harus ingat bahwa 53 derajat ini adalah sudut istimewa. Kalau suatu segitiga triple Pitagorasnya 3, 4, 5, maka sudutnya adalah 53 dan 37 dan 90. Ya, bagi yang lupa boleh dibuka di video-video sebelumnya ya mengenai sudut istimewa. Kita lanjut lagi. Maka kita bisa mengetahui dong, sudah ketahuan dong berapa koordinat polarnya. Koordinat polarnya adalah 5,53 derajat. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Misalnya ada titik B, alamatnya 1, akar 3. X-nya 1, Y-nya akar 3. Di mana koordinat polarnya? Nah, sama. Kita cari dulu R-nya. R adalah akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 dikuadratkan. Akar 1 ditambah akar 3 dikuadratkan berapa? 3. Jadi 1 tambah 3, akar 4. Maka R-nya sama dengan 2. Lalu bagaimana mencari tangannya? Tangan teta sama dengan akar 3 per 1. Berarti tetanya adalah akar 3. Tangan tetanya kan akar 3. Ya kan? Maka teta tangan berapa yang hasilnya akar 3? Tangan 60. Tetanya adalah 60 derajat. Maka koordinat polarnya adalah 2,60 derajat. Lagi, contoh lagi. Sekarang C min 1
akar 3. X-nya min 1, Y-nya akar 3. Di mana? Di sebelah sini nih. X-nya min 1, ini titik C. Tingginya adalah, Y-nya adalah akar 3. Ya. Bagaimana cara merubah menjadi koordinat polarnya? Sama saja. Kita pakai Pitagoras. Ya. Kan ketahuan nih sisi miringnya. Maka R sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Akar dari min 1, 1 tambah 3 jadi 4. R-nya 2. Lalu bagaimana tangannya? Tangannya adalah Y per X. Y-nya kan akar 3 dibagi X min 1. Min akar 3. Ingat, dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus. Ya, masih ingat? Semua positif, sinus positif, tangan positif di kuadran 3. Di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Berarti kalau ada di kuadran 2, sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Berapa? Yang tangannya minus akar 3, nggak lain adalah tetanya 120 derajat. Maka koordinat polarnya adalah 2,120 derajat. Oke, bagi yang sudah mengerti bisa lanjut, ikuti. Bagi yang kurang mengerti, boleh mengulang lagi videonya, diulang sambil dicatat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan merubah dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Kalau tadi kan dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Sekarang kita balik ya. Nah, misalnya ada satu titik ya. X1-nya belum ketahuan ini. Ya, tapi titik ini kita sudah tahu. R-nya sudah tahu, θ-nya sudah tahu. Kita akan mencari X1 dan Y1. Karena alamatnya dia menurut koordinat kartesius adalah X1, Y1. Nah, berapa X1-nya? Oke. Pertama kita lihat dulu dong. Koordinat polarnya adalah R, θ. Ya kan? Nah, kita masih ingat kosinus θ adalah samping dibagi miring. Sedangkan sinus θ adalah depan dibagi miring. Kosinus θ adalah X1 per R karena sampingnya adalah X1 dibagi sisi miringnya R. Ya. Sinus θ Y1 per R. Maka kita bisa cari X1 dong. X1 sama dengan R cos θ. Y1 sama dengan R sin θ. Tinggal ini kalau bahasa kalian kan pindah ruas. Kalau bahasanya abang kali kedua ruas dikali R. Nah, gitu ya. Maka jadi X1 sama dengan R cos θ, Y1 sama dengan R sin θ. Koordinat kartesiusnya apa? X1, Y1. X1-nya apa? R cos θ. Y1-nya apa? R sin θ. Maka ini rumusnya. R cos θ, R sin θ. Merubah dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Oke, contoh soal deh biar mudah ya. Oke, misalnya suatu koordinat polarnya 8,60 derajat. Bagaimana merubah menjadi kartesius? Langsung saja. X1 sama dengan 8 kosinus 60. Ya kan? R cos θ. 8 cos 60 sama dengan 8 kali setengah sama dengan 4. Y1 8 sin 60 sama dengan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Maka koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Lagi contoh lagi. 8,135 derajat sekarang. Oke. Nah, dari sini kita langsung lihat dia lebih besar dari 90 derajat. Berarti dia ada di kuadran 2. Oke, lanjut. Informasi diterima, dia di kuadran 2. Maka X1 sama dengan 8 cos 135. Berapa kosinus 135? Kosinus 135 itu nggak lain adalah 180 dikurangi X. Ya, ini ada catatan. Buka di video sudut yang berelasi. Ya, sudut yang berelasi. Ada ini, catatan ini ya. Maka Y1-nya berapa? 8 sin 35. Ya kan? Ini R cos θ,
Ini juga R sin theta. 8 sin 135 derajat. Oke, ini kita bahas dulu. Sama dengan 8 kali kosinus 180 min 45. Ya kan, sama kan? 180 min X. Ini sama artinya dengan 8 kali min cos 45. Kenapa min? Kuadran 2. Kosinus bernilai negatif. Ya. Oke, lanjut ya. X1 sama dengan 8 dikali negatif setengah akar 2. Oke, maka X1-nya min 4 akar 2. Bagaimana dengan Y1-nya? 8 sin 135. Ingat, sinus 135 adalah seperti ini rumusnya. Sin 180 min X sama dengan sin X. Berarti Y1 sama dengan 8 sin 180 min 45. Sama dengan sin 45. Ya kan? Ini min X, ini min 45 berarti sin 45. 8 sin 45 sama dengan 8 kali setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2. Maka koordinat kartesiusnya adalah negatif 4 akar 2, 4 akar 2. Mudah ya? Mudah. Oke, sekarang silakan dipelajari, ditonton ulang kalau kurang mengerti. Dan apabila ada yang hendak ditanyakan, boleh kirim email ke sini. Terima kasih, selamat belajar.